Jadi agenda kita hari ini adalah membahas tentang proses pembuatan gondorkom dan terpentin. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan neraca massa. Ya. Pertama kita melihat dulu apa itu gondorkom dan terpentin. Ya. Gondorkom atau istilah bahasa Inggrisnya gum rosin atau gum resin itu merupakan hasil hutan non-kayu berupa getah yang dihasilkan dari pohon pinus. Oke, kemudian yang gambar sebelah kanan, ini adalah produk dari gondorkom. Produknya berbentuk kristal, ya, kristal yang warnanya itu kuning jernih, ya. Warnanya bisa kuning jernih sampai kuning tua. Penggunaan gondorkom ini dalam industri kertas. Ya, bahan aditif ini membantu memperbaiki sifat-sifat dari kualitas kertasnya. Kemudian juga sering digunakan di industri keramik, kemudian juga digunakan di industri plastik, industri cat, batik, kemudian pembuatan sabun juga ada, kemudian tinta cetak, politur, farmasi atau obat-obatan, dan industri kosmetik. Kemudian produk yang kedua yang biasanya juga didapatkan dalam proses pengolahan gondorkom itu adalah terpentin, ya. Terpentin bentuknya cair, warnanya jernih, sering digunakan sebagai pelarut. Kemudian di industri kosmetik sering juga digunakan. Kemudian campuran bahan pelarut lainnya, ya. Kemudian antiseptik, kamfer, dan farmasi. Kemudian proses pembuatannya di sini bisa kita lihat itu diawali dari proses mengumpulkan getah pinus, ya. Mengumpulkan getah pinus untuk proses lebih lanjut, ya. Di mana di sini di getah pinus yang dikumpulkan itu yang berasal dari para petani ataupun biasanya masih mengandung banyak kotoran, berupa air, ya, air hujan misalnya, ya, ataupun daun-daun, ya, daun-daun dari pohon pinus, atau kulit kayu, ya, bunga, ya, bagian-bagian bunga dari pohon pinus tersebut yang jatuh yang masuk ke dalam penampung getah. Nah, kotoran-kotoran ini harus dihilangkan pertama kali sebelum nantinya bisa dimurnikan lebih lanjut, ya. Nah, proses pertama di sini adalah dengan cara pemanasan awal dan melakukan pengenceran, ya. Jadi pertama ini di smelter itu dilakukan pemanasan awal dengan cara mengalirkan uap panas, ya, uap panas atau steam, ya, ke dalam melter ini sehingga getah yang masih kotor tadi itu kemudian menjadi encer, ya, encer sehingga kotoran-kotoran itu nantinya akan mudah dipisahkan, ya. Kemudian tahap yang kedua, ya, itu dilakukan penyaringan dan pencucian, ya. Jadi di penyaringan pertama itu dilakukan pemisahan zat-zat yang ataupun kotoran-kotoran tadi, ya, yang ukurannya kasar itu disaring dengan menggunakan saringan strainer, ya, sehingga yang keluar dari strainer ini adalah larutan getah, ya, cairan getah ataupun larutan getah yang masih belum diolah, ya. Nah, selain kotoran kayu-kayu tadi, itu ada kotoran yang tidak bisa dihilangkan dengan strainer. Misalnya kotoran-kotoran berupa ion besi misalnya, ya, itu yang menyebabkan warna dari getah ataupun larutan getah ini menjadi keruh, ya,
ataupun berwarna lebih gelap ya. Nah, ini dicuci dengan menggunakan air ya. Jadi ditambahkan air, kemudian diaduk, tambahkan larutan asam oksalat dengan konsentrasi 0,3% ya. Kemudian diaduk, setelah diaduk, kemudian didiamkan. Nah, ketika nanti didiamkan, itu getahnya akan mengendap, ya. Sedangkan cairan ini dibuang, ya. Cairan yang mengapung di atasnya itu dibuang. Kemudian getah yang mengendap tadi itu dimasukkan ke tangki scrubbing. Dimasukkan sampai habis ya. Jadi wadahnya nanti akan kosong. Kemudian baru nanti akan diproses dengan getah dari batch berikutnya ya. Jadi proses di sini adalah proses batch ya. Nanti kita akan lihat nanti apa itu bagaimana perbedaan proses antara batch dengan continue ya. Jadi ini prosesnya batch. Jadi setiap selesai satu tangki dibuang ataupun dikuras dulu tangkinya, kemudian baru diproses batch berikutnya. Kemudian selanjutnya getah yang sudah bersih ya itu diproses di distiller ya. Jadi dari warna nanti akan kelihatan bahwa itu sudah bersih. Apabila masih kotor itu dicuci kembali, diulang kembali pencuciannya dengan penambahan air lagi, tambah asam oksalat lagi, ya, kemudian diaduk dan kemudian digendapkan lagi. Jadi berulang kali gitu ya prosesnya. Nah, yang sudah bersih itu biasanya di proses lanjut ke distiller atau proses pemasakan. Nah, jadi dengan pemanasan atau pemasakan. Nah, untuk pemanasan atau pemasakan ini itu menggunakan steam ya, steam yang suhunya lebih tinggi lagi. Dan pemanasan itu secara bertahap ya. Tahap pertama pemanasannya adalah sampai suhu 130 ya, 130 derajat. Nah, ini tahap pertama. Kemudian tahap kedua nanti akan dinaikkan sampai 160 ya, 160. Jadi dibuat bertahap begini karena kandungan di sini masih mengandung minyak terpentin ya. Kalau tidak dipanaskan secara bertahap maka terpentinnya akan hilang ya. Jadi terpentin ini diambil atau diuapkan pada suhu 130 derajat ya. Nantinya akan menguap bersama dengan uap air ya. Dan kemudian dilakukan kondensasi atau pendinginan. Kemudian akan ditampung nanti di dalam dekanter. Nah, di dalam dekanter ini akan terpisah dua fase nanti ya. Dua fase cairan ya, yaitu cairan minyak dan cairan air. Jadi yang minyak terpentinnya di atas, yang airnya di bawah. Kemudian ini dilakukan pengambilan ya atau pengurasan ya. Airnya dikuras, kemudian yang minyaknya juga diambil ya, dilakukan proses overflow biasanya ya, supaya lebih jernih. Ya. Di dalam distiller tadi ya, itu masih terdapat getah yang belum masak sempurna. Nah, ini kemudian dilanjutkan pemasakan sampai suhu 160 derajat sehingga resinnya itu meleleh ya. Nah, setelah meleleh kemudian diambil dari bawah ya, cara membuka kerannya ya, karena ini bentuknya sudah cair, kemudian didinginkan.
diinginkan, kemudian baru dilakukan proses berikutnya, ya, yaitu pemisahan, ya, penampungan getah dan pemisahan terpentin tadi sudah, ya. Kemudian selanjutnya adalah pengujian, ya. Nah, jadi setiap produk yang dihasilkan itu dilakukan proses pengujian sebelum dikemas. Nah, untuk pengujian ini ada beberapa hal, ya, yang diuji di sini, ya. Untuk gondorukem itu biasanya dari warna, ya, dilihat kejernihannya, ya. Nah, di tingkat kejernihannya. Ada yang disebut dengan REX, ya. REX ini adalah tingkat warna yang paling jernih. Kemudian ada water white, ya. Ada yang water white agak jernih, ya, tapi lebih kalau dibandingkan dengan REX itu masih lebih jernih yang REX, ya. Kemudian di bawahnya lagi ada window glass, ya. Window glass ini mungkin sedikit agak berasap, ya, tidak jernih sekali. Kemudian ada yang Nancy, ini warna ke kuning-kuningan, ya, kuning gelap, ya, kuning kecoklatan, ya. Nah, jadi kuning kecoklatan itu disebut Nancy. Kemudian ada yang kualitas M dan seterusnya. Ini yang makin ke bawah makin gelap, ya, kualitasnya makin kurang. Kemudian parameter kedua adalah titik lunak, ya. Nah, titik lunak ini biasanya dalam derajat Celcius. Nah, itu menunjukkan titik pada suhu berapa produk tersebut menjadi lunak, ya. Nah, jadi yang bagusnya itu tidak lunak, ya. Dengan temperatur suhu ruangan itu bentuknya masih tetap kristal, itu yang bagus. Kemudian kadar kotoran, ya, diukur dalam persentase, ya. Berapa persen kotorannya makin jernih, makin bagus. Persen kotorannya makin sedikit, makin bagus. Kemudian untuk terpentin itu hanya ada satu mutu, ya, satu jenis mutu. Kalau gondorukem tadi ada 3, ya. Ada yang disebut dengan mutu pertama, mutu kedua, dan mutu ketiga, ya. Sedangkan untuk terpentin itu hanya ada satu mutu, yang mana itu dilihat dari warnanya, ya. Warna yang jernih, kandungan kotorannya rendah, alfa dan beta pininnya tinggi, kemudian aroma khas terpentin. Nah, ini kita masuk ke materi neraca massa, dan ini ada hubungannya dengan diagram alir yang seperti yang sudah pernah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, ya. Oke, neraca massa ini berguna dalam hal menentukan efisiensi sebuah proses, ya. Kita bisa tahu berapa persentase loss atau kehilangan, ya. Jadi dengan cara melakukan perhitungan menggunakan neraca massa. Contohnya untuk menjawab pertanyaan ini, ya, berapa banyak air yang dihilangkan dalam evaporator? Nah, ini ada proses evaporator untuk pembuatan tebu, ya. Berapa banyak air yang hilang di sini? Jika gula yang masuk di sini 15%, kemudian kadar gula yang sudah menjadi produknya itu 40%. Jadi airnya berapa pon per jam yang hilang. Pertanyaan kedua, berapa besar fraksi massa komponen-komponen dalam arus buangan G? Nah, di sini kita bisa lihat G ini adalah padatan yang bersiplep 95%. Nah, ini adalah buangan limbah, ya, yang dihasilkan dari proses penyaringan, ya. Bahkan sampai dengan berapa laju bahan baku yang masuk ke dalam sistem tersebut. Nah, jadi kita bisa menghitung sampai dengan per bulan, ya, berapa stok yang harus kita anggarkan, gitu, ya. Jadi ini kaitannya nanti akan arahnya ke manajemen ini, ya, produksi, gitu, ya. Nah, jadi dengan bermodalkan neraca massanya, kita akan bisa menjawab jenis-jenis pertanyaan seperti ini. Oke. Sebelum kita membahas
tentang bagaimana cara menghitung neraca massa atau efisiensi dari sebuah proses, maka pertama kita pelajari dulu apa yang bagaimana jenis-jenis proses tersebut. Ya. Proses dalam industri kimia itu berdasarkan kejadiannya itu terbagi dalam 3 proses. Yang pertama proses batch, ya, kemudian semi batch dan continue. Ya. Apa itu proses batch? Proses batch itu adalah proses di mana input atau reaktannya dan outputnya itu dilakukan dalam selang waktu tertentu. Jadi tidak secara terus-menerus. Artinya harus kita input dulu, masukkan inputnya, kemudian diproses, dan kemudian setelah selesai, outputnya, hasilnya kemudian dikeluarkan dari proses tersebut. Kemudian baru kita bisa lakukan proses berikutnya, ya, dengan memasukkan input berikutnya. Nah, contoh di sini adalah kita memanaskan air di dalam sebuah teko. Nah, kemudian bagaimana perbedaannya dengan proses kontinu? Nah, proses kontinu itu adalah proses yang terus-menerus. Ya. Jadi terus-menerus bahannya masuk, outputnya juga keluar. Gitu. Ya. Contohnya di sini adalah dalam proses distilasi, ya, atau penyulingan, ya. Proses penyulingan itu biasanya berlangsung secara kontinu, ya. Berlangsung secara kontinu di mana inputnya itu berupa uap masuk ke dalam alat distiller, kemudian produknya itu secara kontinu juga keluar gitu ya. Jadi ada input yang masuk secara kontinu dan ada output yang juga keluar secara kontinu. Oke, jelas ya ini ya perbedaannya. Yang sulit, nah ini, yang ketiga ini, proses semi batch. Di sini proses semi batch ini kita nggak bisa bilang itu prosesnya kontinu, juga tidak bisa bilang itu sebuah proses batch. Karena kalau kita bilang kontinu, suatu saat dia akan berhenti. Tapi kalau kita bilang secara batch, kita lihat prosesnya juga berjalan secara kontinu gitu ya. Contohnya adalah tangki gas bertekanan yang terbuka. Tangki gas yang bertekanan itu ketika krannya kita buka, itu akan keluar gasnya secara perlahan gitu ya. Keluar perlahan sampai akhirnya gas di dalam tangki tersebut menjadi kosong atau tekanannya sudah normal sama dengan tekanan di luar, sehingga tidak ada lagi gaya dorong dari dalam tangki keluar. Ya. Nah, itu disebut dengan proses semi batch karena pada satu saat tangki itu akan berhenti mengeluarkan gas. Oke, kemudian perbedaan jenis proses juga bisa dibedakan dari keadaannya. Ya. Jenis-jenis proses berdasarkan keadaannya itu dibagi dua, yang keadaannya tuna atau steady dan keadaannya tak tuna atau unsteady. Dalam proses steady state ini tidak berubah terhadap waktu. Jadi kapanpun itu mau jam 8, mau jam 7, mau jam 10 gitu ya, itu selalu sama, suhunya sama, lajunya sama gitu ya. Sehingga ini dikatakan dengan proses yang steady. Ya. Kemudian ada yang juga proses yang disebut dengan unsteady. Ya. Unsteady ini artinya ada perubahan terhadap waktu. Nah, baik berupa perubahan laju, komposisi, massa maupun suhu. Nah, jadi proses unsteady itu seperti kita memanaskan air ya di dalam sebuah teko tadi ya. Pertama suhunya itu 25 ya suhu awalnya. Kemudian 5 menit kemudian naik menjadi 50 misalnya. Dan seterusnya sampai mencapai suhu didih yaitu 100 derajat. Nah, itu disebut dengan proses unsteady ya. Jadi ada perubahan laju di situ, ada perubahan suhu, ada perubahan komposisi juga ya. Kemudian ada perubahan massa juga. Ya.
karena adanya perubahan-perubahan tersebut, maka terutama untuk perubahan laju ini mengakibatkan adanya akumulasi. Ya. Akumulasi ini adalah terjadinya penumpukan, gitu ya. Jadi pada saat lancar itu tidak ada penumpukan, tapi begitu terjadi pelambatan proses pengolahan, maka akan terjadi penumpukan. Ya. Oke, kita lihat di sini contohnya. Coba Anda klasifikasikan proses berikut di bawah ini, apakah itu batch, continuous, atau semi batch. Dan nanti simpulkan juga apakah itu transient atau steady state. Ya. Contohnya di sini adalah balon yang diisi udara dengan kecepatan konstan 2 gram per menit. Nah, jadi ada sebuah balon itu dipompa dengan kecepatan konstan, yaitu 2 gram per menit. Ya. 2 gram mungkin udaranya ya, udaranya 2 gram per menit. Nah, di sini prosesnya berlangsung secara apa? Batch atau continue atau semi batch? Batch, Pak. Sistem batch. Alasannya kenapa? Karena kan dia nanti ada selang waktu berhentinya, Pak. Nggak terus disangin. Kalau diisi terus kan pecah dia. Iya, betul. Jadi kalau diisi terus-menerus dia akan pecah. Tadi sudah dijawab untuk yang proses pengisiannya betul, proses batch. Ya. Tapi proses pengisiannya yang 2 gram per menit ini disebut dengan steady state atau transient. Steady, Pak. Ya, steady, ya betul. Ya, kita lihat definisi steady di sini. Steady state itu adalah aliran yang tetap ya, alirannya tetap. Oke, kita lanjut sekarang dengan diagram alir. Nah, ini gambar visual ya, yang menunjukkan semua aliran bahan baik yang masuk maupun yang keluar. Kemudian juga disertai dengan data komposisi ya. Nah, data komposisi itu ada persentase zatnya ya. Nah, jadi diagram alir itu ada sifatnya kualitatif, ada yang kuantitatif. Yang kualitatif itu maksudnya adalah ada mencantumkan misalnya temperaturnya berapa gitu ya. Kemudian tekanannya berapa dan fasenya berapa. Itu disebut dengan kualitatif. Ya. Sedangkan yang kuantitatif itu ada menunjukkan laju alir ya. Nah, laju alir, kemudian komposisi ya. Nah, komposisi laju alir itu merupakan sifat-sifat kuantitatif. Kemudian cara menggambarkannya sudah pernah kita lihat, yaitu berupa kotak dengan simbol alat ya, boleh gambar kotak atau boleh gambar alatnya sendiri ya. Kemudian ada garis panah yang menunjukkan aliran dari mana ke mana. Kemudian dalam arus dalam diagram alir itu harus ada label ya. Di mana label itu nanti menunjukkan variabel proses yang diketahui ya. Variabelnya misalnya temperatur, tekanan, laju alir dan sebagainya. Kemudian apabila variabel itu tidak diketahui, maka biasanya dilambangkan dengan sebuah simbol ya, sebuah simbol variabel. Nah, biasanya diagram alir ini berfungsi sebagai papan hitung ya untuk menyelesaikan masalah neraca. Baik neraca massa maupun neraca panas. Jadi neraca ini nantinya ya karena kita mau membahas tentang diagram neraca massa, maka untuk diagram pembantu kita harus gunakan diagram alir supaya nanti bisa tahu letaknya berapa di satu titik itu berapa laju alirnya dan komposisinya. Cara pemberian labelnya adalah pertama itu kita tuliskan nilai dan satuan
semua variabel yang diketahui di arus dalam gambar. Contohnya di sini jika ada dua jenis gas ya masuk ke dalam proses, yaitu oksigen dan nitrogen, di mana oksigennya di sini 21%, nitrogennya 79%, temperaturnya 320, tekanannya 1,4 atmosfer, ATM ini atmosfer ya. Kemudian laju alirnya 400 gram mol per jam. Kalau kita gambarkan seperti ini. Jadi ada kecepatannya paling atas, kemudian garis panah arah alirnya kemana. Kemudian di sini yang dua di bawah garis ini menunjukkan komposisi. Jadi komposisi ini dalam persentase ya, boleh dalam persentase atau dalam fraksi seperti ini, fraksi desimal ya. Jadi ini 0,21 ini menunjukkan bahwa ini persentasenya 21% ya, gas O2-nya 21%. Satuannya Anda lihat di sini mol per mol. Mol O2 per mol gas alir ya, gas yang mengalir. Demikian juga untuk nitrogen juga sama, 79% dikonversi ke angka desimal. Ya, seperti ini. Kemudian lambang-lambang kualitatif ya, yang kualitatifnya itu yang paling bawah ini, itu ada temperatur dan tekanan. Nah, yang atas ini, yang tadi ini, yang atas 3 baris awal ini disebut dengan notasi-notasi yang kuantitatif ya, ada laju alir, ada fraksi. Nah, dalam prakteknya itu ada 2 cara penulisan ya. Ada cara penulisan seperti sebelah kiri dan ada penulisan seperti yang sebelah kanan ini ya. Jadi ini proses cara penulisannya ya. Itu sama saja ya. Pengertiannya sama saja ini. Di sini kita lihat di sebelah kiri itu laju alir nitrogennya 60 kmol per menit. Ya. Mohon maaf ya, agak sedikit serak. Oke. Kita lihat di sini di nitrogennya ada 60 kmol per menit, sedangkan oksigennya ada 40 kmol per menit. Nah, itu bisa dituliskan dengan cara seperti yang nampak sebelah kanan. Ya. Jadi yang laju alir totalnya itu ditulis 100. Kenapa 100? Karena merupakan jumlah dari 2 ini ya, 60 tambah 40. Nah, sedangkan di sini laju alir untuk nitrogen dan oksigennya itu ditulis dalam komposisi ya. Komposisi komposisinya yaitu 0,6 dan 0,4. Nah, ini Anda harus ingat, harus selalu ingat bahwa komposisi ini jumlahnya harus sama dengan 1 ya. Dimanapun itu harus 1 jumlahnya. Komposisinya itu harus berjumlah 1 ya. Jadi 0,6 ditambah 0,4 sama dengan 1. Jadi dengan cara penulisan yang kedua ini laju, kita bisa hitung laju alirnya juga ya. Yaitu untuk nitrogen laju alirnya adalah 0,6 dikali dengan 100 sama dengan 60 kmol per menit. Jadi sama dengan yang sebelah sini ya. Kemudian yang 0,4 juga demikian, itu sama dikali dengan 100 jadi sama dengan 40. Oke. Kemudian contoh yang kedua di bawahnya ya. Sama juga ya.
Jadi di sini ada laju alir untuk CH4 ini metana ya. Kemudian ada apa nih? C2H4 apa ya? Rumus dari etilen ya. Oke. Jadi ada 3 zat di sini ya. Yang pertama CH4, C2H4 dan C2H6. Kalau C2H6 ini etana ya. Jadi di sini ada komposisi alirannya 3 pon. M ini menunjukkan massa ya, 3 pon massa ya. 3 pon massa CH4, 4 pon massa C2H4, 3 pon massa C2H6. Nah, itu sama dengan cara penulisan seperti ini ya. Jadi jumlah keseluruhan alirannya ada 10 pon massa. Mixture ini campuran ya. Campuran dari 3 zat ini. Jadi ketika kita jumlahkan 3 tambah 4 tambah 3, ini sama dengan laju alir total, yaitu 10. Kemudian fraksi komposisinya itu 0,3, 0,4, dan 0,3. Ya. Langkah kedua, di sini adalah tandai dengan simbol untuk variabel yang akan dicari. Jadi untuk variabel yang belum diketahui, itu biasanya dibuat simbol, seperti ini misalnya ya, N. Ya. Atau Y di sini ya. Y untuk O2 dan 1 kurang Y untuk N2. Kenapa 1 kurang Y di sini? Karena di sini hanya ada 2 zat ya. Jadi kalau misalnya zat pertama itu Y, berarti sisanya adalah 1 kurang Y. Kenapa 1? Karena jumlah keseluruhan tadi adalah 1 ya. Semua ini jumlahnya 1 untuk fraksi. Nah, ini ada contoh penulisannya ya. Di sini ada laju alir atau satuan massanya ya. Yang masuk di sini ada 60 ya. 60 mol. Kemudian yang keluar di sini juga jumlahnya harus sama, 60 mol juga. Walaupun di sini ada 2 jenis zat ya, yaitu ada zat B ya. Jadi ini reaksinya ini reaksi penguraian dari A nanti diuraikan menjadi zat B ya. Kemudian kita lihat di sini di aliran di sini, aliran masuk ke reaktor itu sudah bertambah 200 mol ya. Kenapa di sini 200 mol zat A? Karena di situ ada aliran recycle ya dari separator. Jadi prinsip reaksi itu kadang-kadang ada zat yang tidak bereaksi sempurna ya, itu dikembalikan lagi ke proses awal seperti itu. Nah, ini yang agak sedikit rumit ini, yang gambar kedua yang di bawah ini. Oke, coba diperhatikan ya. Berarti di sini kita bisa hitung laju alir zat A itu sebanyak 50% dari laju alir utama ya. Berarti 0,5 kali 100 sama dengan 50 ya. Jadi zat A laju alirnya 50. Dan zat B itu laju alirnya juga 50. Kemudian yang keluar ya, karena arahnya ke atas biasanya ini penguapan misalnya ya. Jadi dari proses M ini ada penguapan. Laju penguapannya ini adalah 40 kg per jam. Dengan komposisi A 0,9 dan B 0,1. Jadi ini kita bisa hitung juga dengan proses yang sama. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa A laju alirnya itu adalah berapa? Ada yang bisa hitung? 0,9 dikali dengan 90. 40. Ini 40 ya, bukan 90 ya. 60, Pak. Berapa? Jadi 0,9 dari 40 berarti sekitar 36 ya. Itu bisa dikali ya, 0,9 kali 40. Ya. Sedangkan B-nya, laju alirnya berapa di sini? 0,1 kali 40. Ya. Sama dengan 4 ya.
Nah, jadi laju alirnya 4 kg per jam. Atau boleh juga Anda kurangi 40 dikurang 36 sama dengan 4. Ya. Nah, sekarang berapa laju alir di 1? Di tanda 1 ini, berapa laju alirnya? Laju alir biasanya dilambangkan dengan F ya, flow. F1, berarti laju alir di titik 1. Berapa laju alirnya? Tinggal kita kurangi saja kan. 100 dikurang 40. Berarti 60. 60, Pak. Ya, 60. Kemudian komposisinya. Komposisinya berapa? A, komposisinya berapa persen? Hanya 14 ya, Pak. 14? 14%? Hanya 14. Nah, untuk menghitung komposisi itu kita harus lihat dulu ya. Laju masuk A 50 ya. Kemudian yang menguap 36. Berarti 50 kurang 36 berapa? 14. 50 kurang 36. 14, Pak. 14 ya. Dibagi dengan laju alir ini ya, 60 ya, dibagi dengan 60. Nah, kali 100. Nah, hasilnya berapa? 50 kurang 36, 14 dibagi 60, hasilnya? 23,33, Pak. 23,3. Ya, 23,33. Nah, 23% ya. Atau kita bisa tuliskan 0,23. 3. Nah, jadi di sini laju alirnya 60 ya, kilogram per jam. A-nya 0,23. Dan B-nya berapa? Nah, untuk menghitung B, 76,67, Pak. berapa? Maulana? 76,67. 76,67, Pak. Iya, betul. 77 lah, Pak, di bulat. 0,77 ya. Iya, Pak. Nah, 0,77. Jadi cara hitungnya bisa cara hitung langsung, tinggal kurangi aja 1 dikurang 0,23 hasilnya 0,77. Atau boleh juga Anda cari dengan proses seperti menghitung nilai persen A ini. Ya. Jadi dikurangi 50 dikurangi dengan 4 dulu ya. Hasilnya berapa? 46 ya. 46 dibagi dengan 60 dikali dengan 100. Hasilnya sama nanti ya. Boleh dicoba dibuktikan. Oke, untuk titik 2 dan 3 bagaimana selanjutnya? Titik 2 ini dengan titik 3 ini. Bisa dihitung? Oke, coba nanti Anda ya, coba nanti di rumah ya. Atau nanti setelah selesainya mata kuliah ini nanti boleh coba Anda hitung ya. 2 dan 3 ini. Oke, terima kasih atas perhatian para mahasiswa dan mahasiswi sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.